Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pada suatu hari Suminah dan suaminya, Imron, dikunjungi Pak Basir. Pak Basir yang berumur 51 tahun adalah ayah mertua Suminah. Berbeda dengan Imron yang tampan dengan hidung yang mancung dan badan yang tegap, Pak Basir lebih tampak gempal dan berotot. Sebuah codet bekas luka menyilang di pipi kirinya. Suminah, menantu Pak Basir, tak kalah rupawannya dengan Imron. Meskipun tidak terlihat, karena selalu berpakaian tertutup, perempuan ini memiliki bibir yang indah dan sepasang mata yang mampu mengguncangkan dada banyak laki-laki. Pasangan suami istri yang baru menikah 1 tahun yang lalu ini tentu sangat gembira dengan kedatangan Pak Basir yang telah bercerai dengan istrinya 6 tahun yang lalu. Terlebih lagi, meskipun Suminah pernah bertemu dengan ayah mertuanya tersebut sebelumnya, tetapi Pak Basir tidak bisa hadir dalam pesta pernikahannya. Selama sepekan Pak Basir tinggal di rumah Imron yang kerjanya adalah mengajar di sebuah yayasan yang berdekatan dengan rumahnya. Semua berjalan normal-normal saja sampai terjadilah peristiwa yang sangat merugikan bagi Suminah di hari akhir Pak Basir di rumah Imron. Tetapi entahlah rugi atau sama-sama untung ya guys. Kejadian itu bermula pada hari libur pasangan Imron dan Suminah. Namun, hari itu Imron harus mengajar 1 kelas tambahan dan Imron juga akan bertandang ke rumah salah satu siswanya hingga asyar. Seperti biasa, Suminah selalu menyiapkan makan pagi untuk suaminya dan Pak Basir. Selepas mengantar suaminya ke muka pintu, Suminah sempat berbincang-bincang dengan ayah mertuanya sebentar. Kemudian, dia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci baju. Pak Basir yang kebetulan hendak pula buang air tanpa sengaja melihat pemandangan indah. Rupa-rupanya, Suminah terlupa merapatkan pintu. Mata tua Pak Basir tak lepas menatap Suminah yang tengah mencuci baju. Seingat Pak Basir, dia tidak pernah melihat menantunya itu dalam keadaan seperti saat itu, yang semampai dengan tinggi 170-an, dengan kulit kuning langsat. Karena seingatnya selama ini, Suminah selalu tertutup kerudung dan baju muslim yang rapat. Selain itu, menantunya juga terkenal dengan sifat sopan santun dan sangat menitik beratkan tentang soal penjagaan aurat. Malahan di dalam rumah sekalipun menantunya tidak pernah menanggalkan kerudungnya, terkecuali ketika bersama suaminya saja di dalam kamarnya. Namun kini, kain yang basah itu tak lagi mampu menyembunyikan daya tariknya dari tatapan gelombang cinta sang ayah mertua. Tak ayal lagi dorongan pada diri Pak Basir mengelegak hingga ke puncaknya. Dan dengan penuh kesadaran, dia pun mendorongnya untuk membuka pintu kamar mandi yang hanya 3/4 tertutup tersebut. Suminah yang mengetahui kehadiran orang lain tanpa diundang tentu sangat terperanjat ketika menoleh dan menyaksikan Pak Basir sedang mendorong daun pintu. Secepat mungkin dia bangkit dan berusaha menutup pintu itu kembali, hanya saja dia kurang gesit. Pak Basir sudah berhasil masuk ke dalam kamar mandi dan mendorong menantunya tersebut ke pinggir bak mandi sebelum mengunci pintu.
Suminah terdesak ke pojok dengan wajah ketakutan melihat seringai senang yang menghiasi wajah ayah mertuanya yang selama ini sangat dihormatinya. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" tanya Suminah dengan terbata-bata. Pak Basir hanya tersenyum lebar dengan mata tak berkedip sedikit pun. Tanpa berucap sepatah kata pun, Pak Basir memulainya dari dirinya sendiri. Sehingga Suminah terpekik ketika melihat ada penampakan yang menghitam di depan mata, seperti sedang menunjuk ke arahnya. Ayah, jangan yah. Tuh, Long, keluar. Yah, tolong." Keadaan ini sangat menakutkan bagi Suminah tentunya, apalagi ketika Pak Basir mulai beringsut mendekatinya. Melihat permintaannya diabaikan, Suminah yang tidak rela diperlakukan seperti itu mencoba untuk menerobos ke sisi kiri ayah mertuanya untuk mencapai pintu. Namun keadaan menjadi bertambah buruk ketika Pak Basir dengan sigap menangkap menantunya tersebut dengan tangan kirinya. Sembari tangan kanannya bergerak secepat kilat, menghilangkan ikatan kain yang tadi sudah terlihat basah saat Suminah mencuci baju. Kain bermotif batik coklat itu pun jatuh terburai ke lantai kamar mandi. Terpampanglah semua yang selama ini selalu dijaga oleh Suminah dengan busana muslimnya, dan tentu saja hal itu membuat Suminah sangatlah malu semalu-malunya. Pak Basir sebaliknya dia malah kesenangan sendiri karena kini dengan bebas dia bisa melihat apa yang sudah lama tidak dia lihat semenjak bercerai. Suminah mendadak lemas, sendinya serasa luluh di hadapan Pak Basir dan hanya mampu memejamkan matanya serta mulai menangis tertahan. "Ayah, jangan seperti ini, ayah. Hu. Aku ini istri anakmu," bisik Suminah lirih sambil terus terisak. Pak Basir yang telah lama tidak kerja kreatif sama sekali tak peduli dengan tangisan menantunya itu. Dihentakkannya Suminah hingga tersandar ke dinding kamar mandi. Suminah masih terus berusaha melindungi dirinya dari ayah mertuanya. Dia kemudian berbalik badan ke dinding untuk berlindung diri dari pandangan Pak Basir. Namun itu tak mampu untuk bisa menghentikan Pak Basir, dan tanpa babi bu, dia sudah bertindak lebih jauh lagi. Tetapi Pak Basir, walaupun sudah dilanda bisikan iblis hingga ubun-ubunnya, masih berusaha keras untuk tidak terburu-buru dalam memanfaatkan peluang itu. Suminah hanya mampu berdehem pendek di saat perasaannya mulai terbagi antara rasa terhina dan kesenangan. Antara malu dan perasaan bersalah dengan nalurinya sebagai seorang wanita untuk ikut juga menyelesaikan ego yang mulai bangkit. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Pak Basir tentu peka akan hal ini. "Imron, engkau sungguh anak yang beruntung," batinnya dalam hati saat itu. Mata Suminah terpejam, bibirnya membentuk bulatan kecil, sementara tarikan garis wajahnya menyiratkan rasa senang yang tak terkira. Kemudian wajah rupawan itu terkulai ke arah bahu kiri. Tanpa menunggu waktu lama, Pak Basir bergerak maju lagi. Ditariknya Suminah hingga sepenuhnya ke lantai kamar mandi dan tidak lagi bersandar di dinding. Suminah hanya memandang sendu pada Pak Basir. Sementara kepalanya menggeleng-geleng perlahan ke kiri dan ke kanan, mencoba menahan semua rasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suminah sadar akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suminah masih berusaha berbisik, mengingatkan Pak Basir, "Aku ini istri putramu, ayah." Tetapi Pak Basir yang sudah kalah dengan bujuk rayu iblis, tak menghiraukan kata-kata dari Suminah sang menantunya itu. Lama-kelamaan, Suminah tidak mampu lagi berbuat apa-apa selain mengikuti alur yang ditulis oleh ayah mertuanya itu. Dia hanya berpesan singkat, "Ayah, jangan dilepaskan di dalam ayah." Rayu Suminah setengah sadar saat kesadarannya mulai meninggalkan dirinya. Hingga pada saat semuanya telah berlalu, Pak Basir mengancam menantunya tersebut untuk tidak menceritakan apa yang terjadi kepada suaminya. Akhirnya setelah zuhur, Pak Basir meninggalkan rumah dan terus pulang ke kampung.
Suminah yang merasa malu terus merahasiakan kejadian itu dari pengetahuan suaminya selama berbulan-bulan dan berharap mertuanya tersebut tidak akan pernah lagi muncul berkunjung ke rumahnya. 2 bulan berlalu sejak kerja kreatif di kamar mandi waktu itu, dan Suminah pun mendapati dirinya Halimah. Suaminya, Imron, gembira, tiada kepalang mendapat berita itu tanpa mengetahui perkara yang sebenarnya. Sebaliknya, Suminah sangatlah gelisah karena sepertinya yang subur itu, Pak Basir, mertuanya. Suminah pun memilih untuk memendam ketakutannya itu sambil berharap agar mertuanya tersebut tidak lagi datang untuk mengganggu kehidupannya kembali. Suminah pun melahirkan seorang putra laki-laki yang sehat. Selepas 7 bulan melahirkan, dia hidup dalam kebahagiaan bersama dengan suaminya. Pak Basir yang menghilang tiada kabar berita membuat hidupnya perlahan-lahan kembali mulai tenang. Hanya saja, kebahagiaan itu tidak berusia panjang. Suatu petang, sepulang Imron dari mengajar, dia membawa kabar bahwa Pak Basir akan berkunjung lusa untuk menengok cucu pertamanya. Dingin terasa sekujur badan Suminah saat mendengar berita dari suaminya tercinta. Kedamaian yang dia pikir telah didapatkan tiba-tiba saja kembali dalam bahaya. "Ada apa, Sum? Kamu tampak terkejut mendengar Bapak hendak berkunjung?" tanya Imron padanya. "Kamu tak sukakah dia datang?" tanyanya lebih lanjut. Tidak Bang, aku hanya kaget karena sudah setahun lebih beliau tiada berkabar berita." Suminah berusaha menutupi kegugupannya. "Oh Bapak, memang selalu begitu. Setahun ini dia berniaga dan baru tahu kelahiran putra kita dari Bibi saat pulang kampung kemarin," tutur Imron tanpa menangkap kegalauan perasaan Suminah. "Begitukah Bang? Tapi kalau memang lusa beliau datang, aku harap Abang bisa menunda kepergian Abang kemanapun hingga beliau pulang lagi," bujuk Suminah. "Aku takut tidak bisa menjamu beliau dengan baik karena sibuk menjaga putra kita Bang," pinta Suminah dengan cemas. "Baiklah, istriku sayang, karena Bapak juga cuma 3 hari di sini, Abang akan tunda perjalanan Abang sampai beliau kembali ke kampung," kata Imron. "Terima kasih Bang." Suminah menghela nafas lega karena Suminah tahu bagaimana seorang lelaki kalau sudah dapat menu yang cocok dan enak, pastilah akan memesannya lagi. Pak Basir datang lusanya petang dengan dijemput Imron di terminal bus. Tidak banyak yang berubah dan ayah mertuanya itu dari saat terakhir mereka berpisah. Namun yang membuat Suminah gemetar adalah tatapan mata Pak Basir yang makin tidak ada sopannya setiap kali memandang ke arahnya. Mata yang tajam itu seakan mampu menengok menembus kerudung dan baju kurung rapat yang selalu dipakai Suminah. Tatapan mertuanya itu membuatnya mual dan juga berkunang-kunang setiap kali mereka bertemu pandang. Karena mengingatkan Suminah kembali atas apa yang telah dilakukan Pak Basir terhadapnya, seakan masih terasa. Pak Basir bersikap seakan tiada pernah terjadi apapun di antara mereka. 2 hari sejak kedatangannya, semua masih aman bagi Suminah. Pak Basir lebih banyak berbincang dengan Imron, sedangkan Suminah lebih sering menghindar dan meminta Mak Sri, tetangga sebelah, untuk menemani menjaga putranya setiap saat Imron harus pergi mengajar. Namun, naas menimpa pada malam terakhir. Seusai santap malam, Suminah sibuk mencuci piring di dapur, sementara Imron dan Pak Basir sedang berbincang di teras depan. Suminah bersenandung kecil, hatinya dipenuhi kelegaan karena esok semua sumber ketakutan dan mimpi buruknya dalam 2 hari terakhir akan berlalu. Pikirannya yang menerawang sambil sibuk membasuh piring, sisa santap malam membuatnya tidak bersiaga dan tak sadar saat seseorang berjingkat memasuki dapur. Oh, Suminah terpekik saat sebuah lengan sudah melingkar di pinggangnya dan di saat yang bersamaan sebuah kecupan mendarat di tengkuknya menembus kerudung yang dikenakannya.
"Sum, kamu semakin cantik ya." Suara serak itu serasa melumpuhkan seluruh indera wanita muda tersebut. Benaknya tercekam dengan kengerian oleh ingatan peristiwa memalukan yang dialaminya setahun lalu, dan gelas yang tengah dicucinya pun terlepas. "Kenapa sayang? Kamu tak rindukah dengan ayah?" "Ayah kangen sekali Iho sayang." Pak Basir tidak menyia-nyiakan kelengahan dan keterkejutan Suminah. Untunglah, sebelum Suminah kehilangan kesadaran secara penuh dan Pak Basir bertindak lebih jauh, tiba-tiba terdengar bunyi pintu pagar berderit dan sayang diucapkan, "Kurang asam." Pak Basir menggeram pelan dan menyumpah-nyumpah karena menyadari Imron telah pulang kembali. Tetapi sebelum meninggalkan dapur, dia berbisik lirih ke telinga Suminah, "Jangan kau bilang ini kepada Imron ya sayang, jika kau masih sayang putramu." Kemudian dengan sigap dia bergerak keluar dapur menuju ruang tamu untuk menyambut Imron di beranda, untuk memberikan waktu pada Suminah membenahi diri dan memulihkan kesadarannya. Suminah masih bertumpu lemah di bak cuci, pandangannya nanar dan pikirannya masih beku. Benaknya dicekam kengerian mendengar ucapan ayah mertuanya tersebut. Dia sadar bahwa si tua itu tidak sekadar menggertak. Namun, dia bersyukur bahwa Imron datang sehingga dia bisa terhindar dari aib yang lebih besar. Dia berharap malam segera berlalu dan esok mertua yang dibencinya segera pulang ke kampung sehingga mimpi buruknya akan dengan segera berakhir. Dan sesuai rencana keesokan harinya, ayah mertuanya menepati janjinya, yaitu pulang kampung. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.